Halo para penghuni YouTube, apa kabar kalian saat ini? Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu segar bugar dan diberikan kemudahan dalam meraih tujuan hidup. Buat yang gak punya tujuan hidup, tetaplah menyerah dan jangan semangat. Kali ini saya sudah merangkum alur cerita film yang spesial buat kalian tercinta. Judulnya adalah The Mechanic. Oke, tanpa banyak berkhotbah yang gak jelas, mari kita ke pembahasan filmnya. Film ini menceritakan seorang pembunuh bayaran yang sangat mahir dalam menghabisi nyawa targetnya. Dia juga bisa membunuh korbannya seolah seperti kecelakaan, bunuh diri, atau hal kecil lainnya. Karena saat dia menjalankan misi pembunuhan, dia melakukannya dengan sangat rapi dan bersih. Dia tak lain dan tak bukan adalah Arthur Bishop yang diperankan oleh paman kita, yaitu Jason Statham. Di awal film diperlihatkan seorang mafia besar yang baru pulang menggunakan jet pribadi. Setelah sampai di rumahnya, dia langsung nyebur ke kolam renang karena kepanasan. Setelah beberapa saat menikmati segarnya air, dia melihat ada jam tangan yang tergeletak di dasar kolam. Dan dia pun langsung ingin mengambilnya tanpa berpikir panjang. Tapi apesnya di situ, dia bukannya mendapatkan sebuah jam tangan, malah ada yang mencekik di dalam air hingga meninggoy. Dia pun berhasil dibunuh oleh Arthur Bishop, seorang pembunuh bayaran yang saya ceritakan barusan. Saat semua penghuni rumah itu syok dan mendatangi TKP, Arthur akhirnya menyempatkan diri untuk kabur dari rumah itu menuju sebuah jembatan. Dan dia pun langsung loncat indah di situ. Dan inilah dia The Mechanic. Setelah berhasil membunuh, dia pun pulang ke tempat persembunyiannya. Setelah di rumahnya, dia mencopot dan membakar semua foto-foto dan arsip apapun yang berkaitan dengan seorang mafia yang sudah ia bunuh tadi. Setelah merasa lega, dia pun pergi ke sebuah warung untuk bertemu orang yang sudah menugaskannya untuk membunuh mafia tadi. Dia bernama Harry McKenna. Dia adalah mentor sekaligus teman dekat dari si Arthur ini. Terungkap juga si Harry ini mempunyai seorang anak yang bernama Steve yang bisanya cuma jadi beban keluarga. Setelah mendapatkan segepok uang karena ini musim penghujan, akhirnya Arthur pergi ke sebuah klub malam untuk bercocok tanam. Keesokan harinya dia mendapatkan email dari organisasi perusahaan tempat ia bekerja sebagai pembunuh bayaran itu. Karena merasa ada kesalahan, dia pun menelpon pihak perusahaan dan ingin melakukan pertemuan. Setelah mendapat persetujuan, Arthur pun bertemu dengan bosnya. Bosnya itu bernama Dean. Di situ Dean menjelaskan bahwa Harry telah berkhianat karena telah menjual informasi perusahaan. Dia juga mengatakan Harry lah yang menjadi penyebab atas kematian seluruh agen yang ia kirim ke Afrika Selatan. Mereka juga mengecek deposit milik Harry yang naik drastis hanya dalam 2 minggu saja. Jika Arthur tidak membunuh Harry selama 2 hari, dia pun akan mengirim orang lain untuk membunuhnya. Keesokan harinya, Arthur pun dilema besar. Setelah mengambil keputusan, dia mulai aksinya. Arthur langsung menelepon Harry dan mengatakan malam itu Dean akan datang untuk menghabisinya. Dia juga mengarahkan agar Harry keluar dari gedung itu sesuai petunjuknya, dan Harry pun diarahkan ke tempat parkir. Tak lama kemudian Arthur muncul di hadapannya. Di saat yang sama, Harry menyadari kalau dirinya sudah dijadikan target pembunuhan oleh Arthur. Harry pun ikhlas dan lebih memilih untuk mati di tangan Arthur daripada di tangan orang lain. Dan terjadilah. Keesokan harinya, Arthur pergi ke tempat pemakaman Harry. Tanpa disengaja dia bertemu Steve McKenna, anaknya si Pak Harry itu. Setelah hendak pulang, Arthur diminta Steve untuk mengantarnya ke rumah peninggalan ayahnya itu. Setelah sampai di rumah peninggalan ayahnya, mereka pun masuk dan mengobrol.
Di situ Steve mengatakan kalau dia akan balas dendam dan akan mencari pelaku pembunuh ayahnya itu. Dia juga mengatakan orang macam apa yang tega menembaki orang tua yang duduk di kursi roda. Malam harinya Steve ini duduk termenung di dalam mobil. Tiba-tiba dia dihampiri perampok amatiran yang ingin merampas mobil Steve. Spontan saja Steve dengan sangat mudah melumpuhkan dan menyiksa orang itu. Bahkan Steve hampir menembaki orang itu dengan pistolnya. Saat itu juga Arthur datang tepat waktu untuk memastikan hal itu. Dia juga mengusir orang itu dan menyuruh Steve pergi dari tempat itu. Di kemudian hari Steve bertemu dengan Arthur di pinggir jalan. Dia pun menghampiri Arthur dan mengutarakan keinginannya kepada Arthur. Intinya Steve sudah tahu tentang Arthur dan dia ingin menjadi pembunuh bayaran seperti Arthur. Karena Arthur merasa berhutang budi kepada ayahnya, akhirnya dia mau melatih Steve menjadi pembunuh seperti dirinya. Sebagai langkah awal, Arthur mengajak Steve bertemu di toko hewan peliharaan. Untuk menjadi seorang pembunuh bayaran, dia harus mengenali targetnya sedetail mungkin. Di situ Arthur juga membeli seekor anjing kecil untuk Steve pelihara dan dirawat dengan baik. Serta anjing tersebut juga akan dijadikan bagian dari misinya di kemudian hari. Dia juga diharuskan pergi ke kedai kopi dengan membawa anjingnya setiap hari selama beberapa minggu ke depan. Arthur juga mengajarkan cara menggunakan berbagai senjata api yang dia miliki kepada Steve. Pelajaran selanjutnya, dia juga menjelaskan bagian organ penting yang dapat mengakibatkan orang kehilangan nyawa. Untuk meningkatkan keterampilannya, Arthur mempraktekkan aksi membunuhnya di depan Steve. Saat itu mereka berpura-pura akan membeli senjata ilegal dan langsung menghajar dan menusuknya. Setelah Arthur berhasil membunuh pria itu, dia langsung menggantung mayatnya sambil menyetel video porno sambil pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, Steve mulai diberikan tugas oleh Arthur sebagai misi pertamanya. Yang ternyata orang yang dia harus bunuh adalah orang yang sering dia lihat di kedai kopi beberapa waktu lalu. Dia adalah pembunuh bayaran dari organisasi lain. Orang itu adalah orang yang menyukai sesama jenis. Jadi Arthur menjelaskan langkah-langkah yang perlu Steve ketahui saat menjalankan misi ini. Arthur menyarankan agar Steve menaruh racun di minumannya orang itu saat sedang di bar nanti. Saat ada kesempatan, Steve membatalkan rencananya. Dia merasa tertantang dan ingin membunuh orang itu seperti yang dilakukan Arthur waktu lalu. Kemarin kayaknya. Alhasil dia menyusun rencana sendiri untuk menjebak orang itu. Padahal Arthur sebelumnya sudah bilang apapun alasannya jangan mau masuk ke mobilnya atau kemanapun dia mengajaknya. Dan terjadilah duel maut di antara mereka berdua. Walaupun kewalahan dan hampir meninggoy, Steve akhirnya mampu menghabisi orang itu. Saat pulang ke rumah, dia hanya diberikan kotak P3K oleh Arthur dan mengajaknya ke klub malam. Setelah mendapatkan pasangan masing-masing, Arthur pun akhirnya bisa menyelesaikan urusan bercocok tanamnya lagi. Begitu juga dengan Steve. Di kemudian hari, dia mendapatkan sebuah paket yang isinya bertumpuk uang dan sebuah handphone dari Dean. Rupanya di situ Dean sudah tahu kalau Arthur menggunakan orang lain untuk menyelesaikan misi itu. Arthur mengatakan bahwa dia sedang melatih orang yang mungkin akan berharga buat Dean nantinya. Setelah itu, Arthur juga mendapatkan misi lagi dari si Dean. Kali ini dia harus menghabisi orang yang menyebut dirinya sebagai nabi baru itu. Karena ajaran yang dia bawa, dia mendapatkan banyak uang dari gereja-gereja dan dari acara TV. Arthur dan Steve berencana membunuh orang tersebut dengan suntikan adrenalin. Saat rencana mereka sudah tersusun dengan sempurna, mereka pun mulai langkah awal.
Mereka menyelinap masuk ke kamar nabi baru itu dan memasang beberapa kamera pengintai dan alat penyadap. The guy at the deli. Setelah merasa cukup dengan pengintaiannya, mereka pun melancarkan aksinya, yaitu pembunuhan. Sewaktu akan mengeksekusi, mereka baru mengetahui kalau nabi baru itu kecanduan obat-obatan. Jadi mereka akhirnya menyadari kalau rencananya akan gagal karena hal itu. Mereka pun menggunakan cara lain untuk membunuh nabi baru itu, dengan cara memasukkan kabel ke mulutnya dan memencet hidungnya hingga mati karena tidak bisa bernapas. Tak berselang lama, para penjaganya masuk untuk mengecek keadaan nabi baru itu. Saat itu juga Arthur dan Steve yang bersembunyi di balik jendela, dan tiba-tiba mur dari baut yang sudah mereka copot sebelumnya akhirnya terjatuh dan menggelinding ke kamar nabi baru itu. Dan para penjaganya pun curiga dan hendak mengecek ke arah jendela dan terjadilah tembak-menembak. Setelah lolos dari situ, mereka berencana untuk berpisah sementara untuk menghindari polisi. Dalam perjalanan pulang, Arthur tidak sengaja bertemu Sebastian di terminal kereta api. Yang kata si Dean, dia adalah salah satu agen yang tewas saat dikirim ke Afrika Selatan waktu dulu. Arthur pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Hal mengejutkan pun dia ucapkan. Ternyata Dean membayar orang ini untuk membunuh rekannya dan memalsukan kematiannya. Mendengar semua jawabannya, dia langsung murka dan menghajar orang itu hingga tewas terpental keluar kereta. Saat Arthur sedang akan balik untuk pulang, dia tidak menemukan penjaga kapal yang biasanya ia temui di situ. Beberapa saat kemudian, 3 anak buah Dean datang hendak menyerangnya. Tapi karena kecerdikan Arthur, dia tiba-tiba muncul dari dalam air seperti ini. Setelah berhasil menghabisi mereka bertiga, Arthur mengambil handphone dari salah satu dari mereka dan menelpon Dean untuk mengatakan bahwa dia akan segera menyerang Dean. Maksudnya memburu Dean gitu loh. Setelah itu Arthur menelpon Steve yang sudah menjadi sandera oleh anak buah Dean yang lain di rumahnya. Saat itu juga Arthur mendapatkan insting kalau Steve sedang disandera. Oleh karena itu Arthur langsung memberitahu kalau dia sudah menyiapkan pistol di bawah sofa tempat Steve duduk saat itu. Saat menyiapkan senjata, Steve tidak sengaja menemukan pistol mendiang ayahnya. Dari situ pun Steve curiga bahwa Arthur lah yang telah membunuh ayahnya. Di dalam mobil, Steve sempat melontarkan beberapa pertanyaan kepada Arthur. Entah Arthur sudah menyadari siapa yang dimaksud Steve atau tidak, Arthur hanya menjawab sepatah dua patah kata saja. Arthur dan Steve sampai di rumah Vince. Mereka pun menggunakan sedikit kekerasan dan menggunakan anaknya supaya dia buka mulut. Meski agak menegangkan, akhirnya Vince memberitahukan lokasi Dean berada. Setelah mendapatkan informasi, mereka akhirnya menelpon Dean dari lokasi hotel yang sama. Terungkap Dean mendapatkan uang $50 juta untuk kematian Harry. Setelah Dean mengetahui kalau dirinya sudah dikepung, dia pun panik ketar-ketir dan tidak tahu ngapain dan meminta pengawalnya untuk membawanya segera pergi dari sana secepatnya untuk menghindari Arthur. Saat itu juga Arthur dan Steve sudah menyusun rencana untuk mencegat mereka dengan menghabisi semua pengawalnya terlebih dahulu. Saat Dean tidak berdaya, akhirnya mereka pun dieksekusi. Saat di mobil, Arthur tidak sengaja melihat pistol Harry berada di saku Steve. Dan dia yakin kalau Steve merencanakan sesuatu untuk membunuhnya. Sesampainya di sebuah SPBU, Steve dengan sengaja menumpahkan bensin di dalam mobil yang dikendarai Arthur barusan. Sedangkan ia pura-pura pergi untuk membeli makanan. Setelah dibalik tembok, Steve mengeluarkan pistolnya dan
Steve kembali ke rumah Arthur karena dia merasa Arthur sudah tewas. Dia mengambil mobil mewah milik Arthur dan akan mengendarainya. Dia pun sadar ternyata di sebelahnya ada selembar kertas yang bertuliskan, "Steve ganteng, jika kau membaca tulisan ini berarti kau akan mati." Benar saja, mobil itu pun meledak bersamaan dengan rumahnya. Terungkap dari CCTV, Arthur telah melompat keluar dari mobil sebelum terjadinya ledakan. Dan film pun bertuliskan The End. Cok. Oke bro, bagaimana menurutmu soal film The Mechanic barusan? Tentunya dalam urusan film action yang menegangkan, Jason Statham jagonya sih. Tapi saya mohon maaf karena masih kaku dalam menjelaskan narasinya. Mungkin ada beberapa potong video yang hilang karena saya masih belum mengerti soal beginian. Masih pemula soalnya. Tapi saya janji saya akan terus memperbaiki dan belajar terus-menerus supaya saya bisa lebih baik lagi dalam video-video berikutnya. Terima kasih buat bro-bro dan mbak bro-bro semuanya.